Sudah dua basnya iu sedikit sama iunya tekan sedikit ya biar lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anwar وسير الأسرار وتريق الأقير ومفتاح الباب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang mulia ini, di malam yang selalu diturunkan rahmat oleh Allah dengan berkah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan yang sangat mulia. Kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi keimanan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, hingga kita berkumpul di sini niat yang sama, tujuan yang sama, ingin membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang-orang yang hadir pada malam hari ini atau yang menyaksikan di media sosial, mudah-mudahan dosa kita semua diampuni Allah, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak, kawan, sahabat, jiran, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan semua diampuni Allah berkat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan Allah, amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan para habaib dan syarifah di mana saja berada, dan juga yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, baik sipil maupun militer, terkhusus pengurus Surau Al-Madinah dan juga ketua penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Surau Al-Madinah, dan juga yang ulun muliakan Bapak Kepala Desa, Bapak RT, Bapak RW, mudah-mudahan beliau ada hadir dalam hari ini, dan juga yang ulun muliakan mantan Kepala Desa, mantan RT, mantan RW, mudah-mudahan ada yang hadir juga. Dan yang kita muliakan yang beliau tidak bisa berhadir, arwah kepala desa, arwah RT, arwah RW. Namun sini hadir kita bukan, cuma kan selahnya kita hormati. Mudah-mudahan sini dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat
pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad. Apabila datang bulan Rabiul Awal, seluruh dunia umat Nabi Muhammad merayakan dengan gelar Maulid Nabi Muhammad. Maulid kelahiran. Kalau kami bahasa Banjar, bulan mulut. Kalau di sini bulan Maulid. Kalau kami di Kalimantan Selatan, bulan mulut. Kenapa? Siang malam patang makan. Karena undangan terus. Pagi sarwan, zuhur sarwan, asar sarwan, habis maghrib sarwan, isya sarwan, jam 2 kulingan. Bulan mulut jambahnya. Maulid adalah satu keistimewaan yang mulia. Lalu pertanyaannya, kenapa Rasulullah tidak dihadirkan bulan Ramadan? Kenapa Rasulullah tidak dilahirkan bulan Sya'ban? Padahal itu bulan-bulan yang mulia. Barang siapa beribadah di bulan Sya'ban, satu amaliyah Allah balas dengan 500. Barang siapa beribadah di bulan Ramadan, Allah satu ibadah Allah balas dengan 1000. Bulan-bulan yang mulia banyak. Kenapa Rasulullah tidak dilahirkan di bulan yang mulia? Bulan mulia itu tidak akan ada kecuali lahir Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal. Nah, ini keistimewaan Nabi kita Muhammad. Pada salah satu mukjizat kelahiran Nabi Muhammad, ketika orang malam Rabiul Awal, ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia, nang tak umbai Nabi lahir di Rabiul Awal di sabarataan saduniaan lalakian bertahan. Nang tak umbai Nabi dan nang tak umbai Nabi lahir jadi min auliya Allah subhanahu wa ta'ala bertahan. Untuknya jangan baik tak umbai Nabi kita lahir anak cucu bahari dia orang itu. Nah orang bahari tak umbai Nabi itu zaman dulu tuh. Kadang usaha yang tak umbai sama ngarang Nabi aja kok tuh. Makanya di antara keistimewaan orang yang bernama Muhammad, nama sama dengan nama Rasulullah, di dalam kitab ini dikatakan ada salah satu keistimewaan orang yang bernama Muhammad. Kata apa Guru Sukumpul pernah mengatakan, ujar sidin, sangatlah orang beruntung orang yang mempunyai anak yang bernama Muhammad. Yang jelas orang yang bernama Muhammad karena dikumpulkan bersama namanya di padang mahsyar. Wahai yang bernama Muhammad, kumpul, tak kumpul. Wahai yang bernama Ahmad, tak kumpul. Nama Nabi itu banyak, 313. Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahim. Nama Nabi banyak. Nah, dia tak kumpul. Mengarang misalnya Tukimin. Dan tak kumpul lawan Nabi, lawan Tukimin, Ronaldo kan. Nah ini kalau orang di rumah itu ada nama Ahmad, nama Muhammad, nama Rasulullah, berarti orang rumah itu pasti pencinta Nabi Muhammad. Dan rumah itu akan keberkahan turun setiap hari. Dan pintu rezeki dibukakan Allah setiap hari, berkah menggaduh orang nang bangaran Muhammad. Bolehlah guru kami bertasmiyah bahasa, boleh. Dia Tuhan Pak. Awali Ahmad Muhammad. Yang guru di sini nah. Yang awali sini dia bawa lakatan, bawa wajib. Dia orang kampung. Anu guru statain tu apa bawa bangaran, siapa ngaran nikam. Bahari, anu, dia kaya nih, kaya anak ngaran, kaya anak ubah ngaran juga. Aku bahari yang kaya ngaran, murah KTP ada di sana ada tangan. Kaya, bahari jadi pembakal kapalan bisa, kaya, dia murah KTP lo jar. Oh jadi pembakal kapalan bisa, bila dia murah KTP anak diterbitkan, dia harus tanda tangan, harus sesuai ngaran. Udah kaya orang Indonesia, awal orang, yang baca Indonesia, itu di tangan Indonesia lalu awal,
Dan dia kepala desa, dia bilang ada tanda tangan sesuai dengan pian. Kami kada kau menciptakan KTP. Mau kada mau ada tanda tangan sesuai ngaran. Sekali dilihat kepala desa tanda tangannya kayak ubednya boleh. Sekalinya ngarang sedikit disebujur mulai. Ngarang sedikit mulai. Wajah tanda tangan mulai. Orang yang bangaran Muhammad Ahmad tadi. Lalu dikatakan jika suatu rumah yang ada di dalamnya terdapat seorang yang bernama Muhammad, maka rumah itu tidak akan sunyi daripada kebaikan. Sunyi artinya kebaikan ya terus. Tapi ngaran sesuai akan lawan kelakuan Jawa. Ini ngaran bagus, kelakuan membela. Ngaran bagus, benar kuitan manasmiai Muhammad Ramadan. Berpuasa orangnya. Ngaran bagus. Muhammad Ramadan ngaran, tapi kan soal puasa. Kan sesuai juga karena lawan kelakuan. Iya kan? Ngaran Muhammad Sobar, tapi panamparan. Sesuai juga. Ngaran utuh gemuk, awak koros dia kaliangan. Sesuaikan, mudah-mudahan kabarukan. Aku berisi anak mengarani nama Rasul, mudahan dapat waris dari ilmu Rasulullah SAW. Lalu dikatakan dalam kitab ini barang siapa, Rasulullah SAW bersabda dengan artinya barang siapa yang mempunyai anak lalu diberi nama Muhammad karena cinta padaku dan karena mengharapkan berkah tabarukan kepadaku, kata Rasulullah, dengan namaku, maka dia dan anaknya, abah mamanya anaknya akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Karena mendapat syafaat nama Muhammad. Ya, kalau gue jago anak 12 dengan Muhammad, kita semuanya anak ini juga. Kebarukan. Nah, inilah kelebihan orang yang mempunyai ngaran Muhammad. Dan orang tersebut, orang yang bernama ada di dalam rumah Muhammad, kefakiran, kemiskinan tidak akan memasuki rumah yang ada di dalam rumah itu yang bernama Muhammad. Kan, buktinya takkan boy misi anak tuh ngarani nang bujur-bujur. Ini hari-hari nonton sinetron, abahnya katuju main nonton bola. Anak siapa ngaran? Rossi. Siapa ngaran anak? Messi. Siapa ngaran anak? Ronaldo. Macam-macam hafal sepak bola. Anak Nabi udah hafal. Pemain sepak bola hafal. Dan dikatakan lagi barang siapa di dalam sebuah keluarga yang di dalam keluarganya ada yang bernama Muhammad, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus pada seseorang malaikat yang membacakan tasbih untuk mereka pagi dan sore. Ditambah lagi dengan kita membaca salawat, maka rezeki kita akan selalu lancar, insyaallah berkat nama Muhammad. Bila orang tuh ada bisingan di rumah tuh Ahmad Muhammad, nama Nabi Muhammad, itu di rumah tuh ada malaikat selalu mengucapkan tasbih sampai hari kiamat dan memintakan ampun daripada penghuni rumah tersebut. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang di rumah tersebut dibacakan maulid Nabi, orang yang bersalawat kepada Nabi, namanya aja berkah, apalagi diucapkan. Namanya aja berkah, apalagi yang bersalawat di rumah. Bini bersalawat, anak bersalawat, minantu bersalawat, ipar bersalawat, kuitan bersalawat, luar biasa barakah. Buat apa orang-orang berisi rumah yang megah, rumah yang mahal, pakai satpam, bapagar, pakai CCTV, rumahnya miliaran, tapi tidak pernah dibacakan maulid di dalam rumah tersebut, maka rumah itu tidak bakal barakah. Kenapa? Karena rumah yang kada pernah dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad, rumah tersebut
tidak pernah dimasuki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibacakan maulid rumah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, wahai Nabi salam alaika, kuberi salam atas engkau. Engkau itu jauh ke parah. Bila orang dibacakan maulid rumah tadi pasti ada Nabi Muhammad. Keberkahan. Orang yang dibacakan maulid itu Nabi di rumah. Jadi bila rumah itu bagus, biar ngapalang. Tapi kada pernah tiap tahun diadakan maulid di rumah tadi, rugi benar besi rumah. Tadi malam-malamnya di rumah ganal. Orangnya bisa berselawat lah di rumah. Udah maghrib, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika ghaib alladhi dhulimi. Maghrib bisa untung budak. Nampang di rumah di selawat, untung benar orang yang berisi rumah nang kaitna. Tiap malam, tiap waktu hadir Rasulullah. Daripada rumah nang ganal, kada pernah dibacakan selawat, tapi rumah tiap hari berbunyi. Rumahnya genal, berdisko terus, bisukan lagu disko. Tengah hari India, kamarian dangdut, maghrib ronjong, tengah malam wayang. Kadang-kadang keberkahan. Coba di rumah tuh lagu salawat kan diputar, ya kan? Lagu apa? Lagu tuh ada juga yang bagus, ada yang kada. Tergantung kita merasapinya. Ada lagu Rumah Irama tuh bagus juga lagunya. Ingat Kematian. Judulnya apa ya? Judulnya Sekujur Bangkai. Wah, itu bagus lagunya. Ingat Kematian. Ya kan? Ada juga lagunya La ilaha illallah, Ingat Neraka. Bagus lagu. Ini lagu apa ya? Lagunya Sakitku di Sini, Berumuran Sakit Hatinya. Nang sebutin lagi lagu Salah Alamat. Ya, nang kadang tamu juga. Ya apa? Ada lagunya sebuah nama tersebut di hati. Nah, sebuah nama siapa? Nama Rasulullah. Untuk ujungnya bila aku sebut, ya, terbayang. Nah, bila kita menyebut Nabi Muhammad, terbayang wajah Nabi Muhammad. Indah namanya, hai seindah orangnya. Indah Nabi Muhammad, tapi belum pernah orang bisa berjumpa orang-orang pilihan yang kau melihat wajah Nabi Muhammad. Itu lagu bagus. Buka lagu itu, ya lah. Bagi yang suka lagu itu. Tapi tujuannya ke Rasulullah. Ini lagu ya Allah, kucing gerong. Ayun anak kucing gerong. Kalau ganalnya habis, anak orang jablay papas sampai habis. Kalau di rumah nanggana kalau dibacakan malam kada keberkahan. Biar rumah kita halus, hatap-hatap daun, lantai-lantai paring, dinding-dinding kandang. Tapi tiap malam baca salawat, tiap tahun mengadakan maulid, ni rumah nang berkah. Ada terjadi di kebun, kelompok kebun di misalnya di hutan. Angin tadi bu, angin apa namanya? Itu apa namanya? Puting beliung. Rumah orang yang bagus-bagus kaki pai beradaan. Sing terapang, kapan terapang. Sidin di pondok di kebun tuh rumahnya hatap daun, paring, kadak terapang. Umak jual hibat amalan kainnya sampai puting beliung tuh ke buku orang. Datang orang apa kayak amalannya?
amalanku di sini tiap malam ada di buah bantal. Sekali dibuka kamar si minum tulak angin. Makanya angin jauh. Amalan si Imam Maghrib minum sepungkus tulak angin. Lah, mau ada angin ribut musim ini banyak minum tulak angin. Mau percaya, mumang dia. Nah, kebiasaan menurut kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi momen Maulid Nabi ini banyak sudah kita tiap tahun mengadakan, mengundang guru dari Kalimantan, mengundang guru dari Jawa, mengundang dari guru daerah. Macam-macam yang disampaikan guru tersebut. Adakah merubah kehidupan kita dalam setahun untuk menambah cinta dengan Rasulullah? Apakah kita tambah jauh dengan Rasulullah? Kalau orang tiap tahun bertambah cinta dengan Nabi Muhammad, berarti peringatan itu sangat menguntungkan bagi pihak. Tapi kalau setiap tahun tambah mulur, tambah kendor, awal pertama peringatan Maulid makanannya kerbau. Tahun kedua kambing, tahun ketiga ayam, tahun ini hintalo ada loh. Kalau orang semangat tambah cinta, tahun ini kerbau siko, tahun ini 2, tahun ini 3, tahun ini 4. Bagus, semangat. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Nah, jadi orang yang setiap tahun Maulid itu bukan jangan setiap tahun. Kalau bisa Maulid itu setiap waktu, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kita ini semua berkah Rasulullah. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kada ada kita, kada ada dunia, ada di neraka. Semua berkah Nabi Muhammad. Tadi dikatakan dalam kitab Maulid Simatut Durar yang dibaca, ya kan? Qala ya Nabi, inna Allah khalaqa qabla al-asya inura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Itu Darawi dalam kitab Simatut Durar. Ada lagi syair tentang orang Nur Muhammad meliputi sekalian alam, terbit dari Nabi Muhammad apa? Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, mala al-aqwan, mala al-aqwan, Habibi Muhammad, 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 khairul mursalin. Itu syairnya. Nurul Mustafa, nurnya Habibuna Muhammad. Sahabat Jabir bertanya, ya Rasulullah, umpat betapa sebelum Allah ciptakan surga, sebelum Allah ciptakan dunia, sebelum Allah ciptakan alas kalam, berbagai macam sebelum daripada alam semesta, ya Rasulullah, apa yang diciptakan Allah pertama kali? Rasulullah menjawab, qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya binur nabiyyika Muhammad. Yang pertama Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nur inilah Allah ciptakan dunia, malaikat, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, lautan, surga, neraka, semua terbit dari nur Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurul Mustafa dalam qasidah tadi dikatakan mala al-aqwan. Nur Muhammad meliputi seluruh alam semesta. Kalau kita kenal dengan kejadian diri kita, kita akan mengenal akan Tuhan kita. Man arafa nafsuhu faqad arafa rabbuh.
kenali diri kita, kau akan kenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Harus lewat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengenali akan diri kita? Setelah Allah menciptakan Nur Muhammad tadi, lalu malaikat bertanya, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, wahai Tuhan kami Azza wa Jalla, siapakah ciptaanmu yang paling bagus, yang paling sempurna? Allah mengatakan, wahai malaikat, ciptaanku yang paling bagus, yang paling sempurna adalah makhluk yang berbentuk manusia. Lalu malaikat, ya wahai Allah, apakah kami yang malaikat yang paling sempurna kau ciptakan? Kami bertasbih sampai hari kiamat, kami bersujud sampai hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling bagus adalah manusia, karena batang tubuhnya bertulisan kekasihku Muhammad. Makanya manusia itu bila kepala bulat karena mim hurufnya. Coba mun kadah bulat kepala, mun sagi ampat kayak pamian. Amun kepala tu sagi ampat kayak apa leh? Amun kepala bulat hendak lunjung kopiah masuk, kopiah haji masuk, kopiah tanggoy masuk, apalagi kopiah kuboy masuk. Coba mun kopiah sagi ampat, kepala sagi ampat kayak apa nukar kopiah kada payu kopiah. Han bagusnya karena mim, tangan ha, hukum mim, batis dan tulisannya Muhammad. Kenapa bertulisan badan kita Muhammad, lalu Allah ciptakan di batang tubuh tadi serba dua, tapi nang aktif sebuting aja. Sebuting aja. Boleh pian cek di awak pian, bujur gak ada. Mata berapa pian? Dua. Nah, dua pian melihat ini beda penting. Bila orang panca indera dua dalam ilmu kedokteran, kalau orang berisi masin dua, pasti dua penglihatan. Kenapa? Sebuting aja. Tutup sebelah kiri mata, sebuting benyuk segar. Tutup sebelah kanan, sebuting pelang. Bukakan duanya, sebuting dua. Dua mata, satu nang kawa melihat. Nang kawa melihat itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu rahmat? Nur Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata sudah tahu kita, aku kawa melihat dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, aku kawa melihat. Mustahil picak, kada kawa melihat. Kenapa? Kalau orang picak, itu sebuting aja, nang terpicak, sebutingnya buka, itu picak ngarannya. Bila keduanya, diorang keluar buta. Si picak lawan si lumpuh, pakawan berdua. Ujar si lumpuh, aku kada kau berjalan. Kamu picak kau berjalan. Kita berjalan takut tetap pilihan mengulingi sungai. Kamu mau usung aku, kena aku sebagai mata, kata si lumpuh. Diusung si lumpuh. Ujar si lumpuh, cak stop. Ada orang mandi, ujar si lumpuh, cak, kamu tahu lah si mandi. Mana aku tahu picak, kamu lihat aku. Kebertangguhan nak mandi binian kelakian kah? Ujar si picak, nyataan binian mandi. Di mana ikam tahu? Ampun ikam kalas bagi guru-guru. Dua mata, satu yang kau lihat. Dua telinga, satu yang kau mendengar. Ya. Dua hidung, dua lubang hidung. Ini dua hidung. Amun sabutin hidung namanya mingsang. Baguslah amun sabutin aja Tuhan menciptakan. Ada bagus. Bagus sudah Tuhan menciptakan di batang tubuh. Gue bertahan. Amun kada bang hilang hidung, itu namanya sumbing.
Minta maaf nang suping lah. Ada kisah orang suping. Kisah sidin anak ke Pekanbaru naik travel. Supirnya ini sangat rupiah, burungnya preman, tatunya cakitik. Apa ya lo? Lihat tatu cakitik itu kalau biasa. Galang bahar, sama tahiram, tupi keboy, naik ke Sumbing. Buat dibuka petetai ini buka lo. Supirnya ini berdiam aja, memandiri kada, makihi kada. Ya, ujian si Sumbing minta maaf lah, itu kisah aja. Dia mengantuk ber, makan baru ber, berjalanlah supir. Sampai di Pekanbaru, Sumbing turun. Mana makmer kan mana makmer. Supirnya nih kada kau manulit, kada aku mengambil duit berdiam. Kada apa? Ambil duit, kada aku berdiam. Penumpang di belakang nih, bungu aja supir nih. Kenapa kada disahuti? Kenapa kada ambil duitnya? 3 kali menggawil dari Sumbing, mana makmer. Dikancing lawang, cakap. Sarik, dibayar di Sumbing tadi, terus supir sampai ke terminal. Ujar penumpang belakang, ya supir berbetakon, kenapa kada diambil duitnya, kenapa kada dihirani, kenapa kada dihirani. Berpaling supir tadi, jawabannya apa? Ngalah kok ketinggung. Sama pada Sumbing. 2 lubang hidung, 1 nang bisa mencium, nang kau mencium rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bibir 2, 1 nang kau ucap. Coba mau bibir sebuting kau lah ucap. Ada kawan. Pasti 2. Tangan 2. Batis 2. Kepala 2. Bujuran. Ini sebujur ilmu karena kau didustakan karena ada di betang tubuhnya masing-masing. Amun pengen ada mengakui berarti pengen ada bisi kepala. Ya ada. Nah ini ilmu mengenal kita akan Rasulullah agar makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu sudah asal kejadian diri kita. Mataku 2 1 nang melihat, telingaku 2 sebuting nang mendengar, hidungku 2 sebuting nang mencium, bibirku 2 1 nang berucap, tanganku 2 1 nang bisa bergerak, betisku 2, kepalaku 2. Mungkin ada rahmat Allah, Allah biar janganlah. Tangan dia bukan ada rahmat Allah. Tangan mungkin ada rahmat Allah. Ini berinsil kada, berimun kada. Rahmat Allah ini. Coba mencipta Allah Ta'ala tangan biar kecil kayak ini nah. Kayak mana meragam ini nah. Jangan. Ya ada. Otomatis. Rahmat Allah berkat Nur Muhammad tadi nah. Ini otomatis. Walau ada pian atur tetap bagian surangan. Nyamannya pulang. Ini gawat. Tangannya pak awak nah. Awak mengacak-acak. Amun kada makau mengacak ya, pakai ngacak nambah juga. Awak. Yuk. Amun tangan kayak ini, apa makan belum nih? Mak. Kesudah hilang kali ini. Mak bagi mengacak-acak kalau ini. Rahmat Allah. Kancak kita menggunakan batang tubuh biar cuma kada ingat lawan jasa Rasulullah, jasa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Batis sudah diatur bila pian melangkah ke kanan nanti 4 yang ada. Coba mungkin ini dulu nyaman lah. Ada nyaman ya, ada nyaman. Berdua Mumbai ulang ini. Bagus kada? Tuhan menciptakan bagus banget sudah. Syukuri, nikmati dan tapakurakan nang batang tubuh anggota 7 tadi. Mata bisa melihat bila kita bawa melihat ingat Rasulullah. Makan ingat Rasulullah. Mendengar ingat Rasulullah. Hendak berjalan ingat Rasulullah. Hendak bergerak ingat
Rasulullah. Namun sudah ingat apa urakan? Itu sudah orang yang makrifat dengan nama lewat Nur Muhammad. Tahunya, lalu bersalawatnya. Terima kasih ya Rasulullah, berkah pian ulun bisa merasai dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Mintu bila bangun guring itu 4 macam yang kita syukuri, jangan batang pungas duduk satu mat di bangun guring. Nah, bangun guring duduk di dalam satu mat, sebelum batang pungas satu mat berdiam, bersyukur berangkat dalam hati, bahasa masing-masing 4 macam yang disyukuri. Ya Allah, terima kasih kau beri umur, ulun masih hidup. Ya Allah, terima kasih ulun bersyukur diberi umur yang panjang. Ya Allah, ulun bersyukur diberi kesehatan. Ya Allah, ulun bersyukur masih menjadi umat Nabi Muhammad. 4 yang kita syukuri. Tiap bangun guring itu, barang siapa yang selalu bersyukur, Allah tambah nikmat kepada kita. Bangun guring bersyukur diberi kesehatan, Allah berikan kesehatan yang banyak. Bersyukur dengan rezeki, Allah tambah rezeki. Bersyukur dengan keimanan, menjadi umat Nabi Muhammad, bertambah cinta dengan Rasulullah. Itu amalan orang-orang soleh, orang-orang wali. Bahasa Kambilhan, boleh. Bahasa Banjar, oke. Bahasa Jawa, bagus. Kalau bagus, berdiam. Ada juga bacaan. Barang siapa membaca habis sembahyang 3 kali istiqamah, maka dibukakan Allah pintu rezeki, pintu ilmu, pintu barakah. Allah kabulkan hajatnya, apa permintaannya. Amanakan Pak Ibu ibadah sembahyang. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Itu bacaannya dalam kitab Maulid itu ada. Tulis 3 kali. Bila kita aratan mengucapkan itu, nah sambat di hati apa hajat pian. Kalau baca Maulid 3 kali. Kalau anak ibadah sembahyang belum dapat sanad daripada Al Habib Alwi bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi dari Solo, belum dapat sanad dari beliau langsung mengijazahkan lawan, baca 3 kali ibadah sembahyang, maka akan dibukakan pintu-pintu makrifat, pintu-pintu rezeki. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi. Nah, ulun dijajahkan, mudah-mudahan kau mengamalkan. Amin. Nah, jadi peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita mengenal bagaimana sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah terbitkan bentang pertama Nur Muhammad. Lalu kita sudah mengenal asal kejadian diri kita, asalnya dari Nur Muhammad. Lalu bagaimana perjuangan dan kesabaran Nabi Muhammad, bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Nabi Muhammad disayang lawan kita. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang pian sayangi? Siapa yang pian tunggu? Siapa yang pian idam-idamkan? Kata Rasulullah, karena ada umatku di akhir zaman, itulah umat yang ku sayangi, yang ku tunggu-tunggu di padang mahsyar. Inya kada melihat wajahku, inya kada sejaman lawan aku, inya kada pernah umpat daripada dakwahku, tapi inya percaya ajaranku dan masuk Islam kepadaku. Itulah umat yang ku sayangi, yang ku tunggu-tunggu di akhirat. Kita kada pernah sejaman lawan Rasulullah, kita kada pernah melihat wajah Nabi Muhammad, tapi kita diberi keimanan percaya dengan ajaran Nabi Muhammad. Nah, inilah umat-umat yang dicintai, yang dirindukan Nabi Muhammad. Pertanyaan kita malam ini, pernahkah kita berangan-angan ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad? Ingin bermimpi dengan Nabi Muhammad? Maaf, kadang-kadang kita sebelum tidur sampai bangun tidur, kita berangan-angan bagaimana bisa membuat rumah yang besar, berangan-angan ingin mendapat mobil yang mewah, berangan-angan mungkin usaha yang besar. Pernahkah tersedikit pikiran kita bagaimana kita bisa dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad? Kalau orang
seorang wali min awliya Allah, orang saleh, tiap malam dia menangis, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, ingin bermimpi dengan Nabi Muhammad. Ke orang-orang yang selalu memikirkan akhirat. Cukuplah sudah dunia ini. Dunia ini paling lawas 70 tahun umur, mati barakan. Kata Nabi Muhammad, umatku itu antara 63 60 umurnya mati. Ya kan? Unlabihan bang, banyak bonusnya. Kan berapa umur kayak 65, labihan 2 tahun. Kan berapa umur? 63 sebulan. 65 tahun mesin umur. Misalnya diciptakan Tuhan umur 65 2 minggu. Misalnya aja. Umur rezeki jodoh rahasia Allah. Kada perlu kita mikirkan, cuma kita wajib waspada. Laku datang tiba-tiba Israel majabut. Ya kan? Rezeki kayak itu juga wajib kita mencari. Burung aja dirabang tiap beisukan di atas pohon dirabang mencari makan. Asal mau bergerak jawab dapat rezeki Allah. Nah kadang musuh gitu, ini apa moler? Ini tukang parkir benar. Bermodal angin dia. Kiri, kanan, lurus, maju, dapat duitnya. Asal mau bergerak aja. Ada ini kadang di rumah. Kalau bodoh dari gue, ayah pada burung aja, nah kada bakal diberi Allah agar mau bersyariat, agar mau mengapakkan sayapnya untuk mencari makan, sedangkan anaknya disarang. Mamanya tidak apa kawan yang beri makan. Masa kita nang makhluk nang sempurna, nang berisi akal bisa berisi ilmu, kada kawa kayak seperti burung, sama ayam. Tahu ayam lawan manusia. Ujar anaknya ayam, bapandir lawan umahnya ayam. Lalu ujar umahnya ayam mendengarkan apa yang hendak dipandirakan anaknya ayam. Lalu ujar anaknya ayam hendak bapandir lawan umahnya ayam. Lalu ujar umahnya ayam mendengarkan apa yang disampaikan anakku ayam. Lalu ujar anak ayam, anak berpandai lawan umahnya ayam. Lalu ujar umahnya ayam, kenapa ini menerangkan bahaya anakku ayam? Lalu ujar umah anak ayam, kemana-mana ini. Itu paling teknik orang ceramah. Maulur waktu. Ujar anak ayam, wahai mamaku ayam, kita dimulai lahir sampai sekarang tatap ngaran kada berubah ayam. Tapi manusia tuh hai amamaku hayam, setelah inya lahir dari perut ibunya namanya berbeda. Ada utuh ganal, ada utuh tadong, ada macam maran berbeda namanya. Tapi mai kitanya kenapa hayam bertahan maran? Ujar umahnya hayam menjawab pertanyaan anaknya hayam. Lalu ujar anak hayam mendengar jawaban umahnya hayam. Lalu ujar umahnya hayam menjawab pertanyaan anaknya hayam. Lalu ujar anaknya hayam pulang mendengarkan jawaban umahnya hayam. Lalu ujar umahnya hayam, bujur nakai, kita ini dari lahir sampai sekarang ngarannya ayam. Tetapi kalau kita sudah mati, ngaran kita ampih ayam. Bila tak kalinjing, ayam goreng. Bila tak kadapur, ayam panggang. Bila tak restoran, ayam pingin. Ayam wong Solo, ayam roket ada. Mudah-mudahan ini tampilan ini ada ayam Buddha, ayam tumpong. Nah, kita kalau mati nama kita berbeda. Tetapi kalau manusia, siapapun orangnya, dari presiden, gubernur, bupati, lurah, camat, RT, RW, nang sugi, nang miskin, jelata, kalau ia sudah mati di atas kerangga, namanya sama, namanya mayat balataan.
Betul kan? Sudah dikerangga, kita akan bang mayat toko sini dia hilang sudah arahnya. Ya ada. Kalau laki-laki almarhum, kalau bini-bini almarhumah, kalau bincong aluminium. Serba salah kita mau bincong mati. Allah maafir lahu, salah gue. Allah maafir lahu luput. Daripada luput parah, Allah maafir hahihu. Ya kan? Bila orang sudah ada di kerangga mayat, bila orang sudah menjadi mayat, ketika mayat tadi turun dari rumah, bila orang sudah meninggal dunia, pasti fardu kifayah akan dikerjakan kepada dirinya. Pertama, dimandikan. Kedua, dikafani. Ketiga, disembahyangkan. Keempat, diantar ke kuburan. Ketika mayat tadi keluar dari rumah, diusung kawan keluarganya menuju liang kubur, mayat tadi berteriak. Mayat tadi berteriak, ya hambilu, wahai orang nang memikul. La tahmulini biturab, jangan dibawa aku ke lubang kubur. Teriakan si mayat, ujiakan si mayat ini. Seluruh alam semesta mendengar, kecuali dua yang kada mendengar, ialah manusia dan jin. Manusia akan mendengar, jin dan manusia akan mendengar, binatang mendengar, batu-batuan mendengar, pohon-pohonan mendengar. Pak uji yakinnya si mayat ini, kamu kada percaya pian, mati dulu. Kalau bapak itu berdulu, ulun berdudi, atau ulun berdudi dan berdulu. Bagus yakin si mayat tadi, jangan diantar aku ke lubang kuburan. Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah menjadi mayat, apa yang kita bawa? Apakah mobil nang haram, rumah nang gana, bini nang pungas? Maka dadah, semua melepaskan dadah, selamat tinggal. Paling sampai harta piantu mengantar di lubang kubur, itu paling sampai. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah, senang bersalawat kepada Nabi Muhammad, banyak amal ibadah, infak, sedekah, nang pian siapkan bekal untuk akhirat, tu umpat kayaknya di dalam kubur tu umpat. Itu kayaknya nang menjawab pertanyaan munkar nakir. Karena manusia, setiap manusia siapapun saja, empat alam pasti dia akan melalui, mau kada mau pasti. Pertama, alam rahim ibu sudah. Kedua, alam dunia sudah. Ketiga, alam kubur. Di alam kubur ini penentuan. Di sana ada dua polisi lalu lintas berjaga. Mana kone, mana sip, mana istingka. Hidup kada pajaknya. Takuninya, marabbuka, wa man nabiyuka, wa ma ikhwanuka, wa ma kiblatuka. Takuninya, bila pian selamat di alam kubur, kau menjawab pertanyaan munkar nakir. Yang keempat, alam akhirat lolos. Tapi di lebat dua ini kada kawan suguk-suguk ya. Kada kawan suguk-suguk. Kada kawan. Malaikat diberi Allah sesuatu ilmu yang luar biasa. Siapapun orangnya, sukunya apa saja, bisa semua bahasa. Malaikat. Bas orang keluar mati, bisa keluar. Merebuklah. Itu malaikat. Nang dia orang sudah keluar. Merebuklah. Ya hafal. Tuhan Allah. Muhammad Nabi juga. Nabi Muhammad. Ya, kalau orang keluar itu panjang. Kalau orang keluar anak wah ini kalau sedikit Muhammad. Itu ada imbas keturunan keluar. Tapi nah asli itu Muhammad. Muhammad. Ya Pak. Siapa saja nang suku apa? Orang Batak, malaikat bahasa Batak. Orang Inggris, malaikat bahasa Inggris.
Ya kan? Betul kan? Orang Cina, bahasa Cina masuk ke Jamban apa? Bahasanya sing. Kalau sing saya tahu. Ya kan? Bahasa Cina masuk ke Jamban sing. Masuk ke dalam kena hancing. Ayo, apa yang kalian bawa? Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua malaikat ini penentuan. Bila simpian hidup, istingkah pajaknya hidup, lolos. Ada raja lagi pian selanjutnya tuh. Ia mulai tambilahan Jambi di tengah perjalanan paling 7 raja, paling 8 raja, tapi lengkap kira-kira ada singgah ada orang polisi. Lolos. Itu juga kalau sudah ditanya malaikat dengan amal ibadah pian, yang pertama ditanya oleh munkar nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma ikhwanuka wa ma qiblatuka. Wa menjawab samunyaan lulus selamat ya. Hendak menjawab malaikat ini ngalih bahayanya melihat kita ada suah orangnya. Jangan bertamu di dunia, malaikat suahnya mandu berdawaan, ini suah. Bahkan malaikat itu datang sesuai dengan amal ibadah kita di dunia. Kalau orangnya ibadah, kalau orangnya kata bersolawat, berzikir, bertasbih, sembahyang 5 waktu yang wajib dikerjakan, malaikat datang dengan penuh muka yang senyum dan bercahaya dan lentur pertanyaannya. Tapi kalau orangnya gawian saung ayam, saung macam-macam, ya kan? Gawian mencuntan jadi maling. Aku kawan lainnya kada hakon lagi mencuntan di rumah ustad tu je. Ustadnya tu sakti. Udah kau apa? Semalam aku mencuntan di rumah ustad tu je. Dikibasakan si lawan surban dia aku siuk. Lawan surban dia. Pakai lawan nentungkak sini. Sakay diitihi surban kurutri batu dacing gunting ujung untuk hati raun batu dacing tak muha. Jadi maling itu malaikat berupa sangat menyeramkan, menakutkan. Lalu pertanyaannya apa fadilatnya, keuntungannya orang yang setiap tahun mengadakan maulid Nabi? Setiap tahun orang menginfakkan harta untuk maulid Nabi. Setiap tahun berkumpul untuk bersalawat kepada Nabi. Banyak keuntungannya. Pertama, bila orang duduk di maulid Nabi, pertama, setiap waktu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, setiap makanan yang dibacakan maulid Nabi. Kalau di kampung kami di Banjar itu kalau maulid banyak. Di muka ini ada lakatan, ada wajib, ada bingka, ada kalalapor, ada dudul, ada wadai hamparan tetak, ada buah apel, anggur, macam-macam. Di wadah kami, di sini baju putih. Ini mulai. Syukur juga ada baju, ada wadai. Kenapa? Dalam adat orang Bahari, tradisi orang Datuk kita Bahari. Kenapa setiap ada maulid, ada nama andak makanan, wadai menyiapkan makanan imbah maulid? Kata salah satu ulama mengatakan, Profesor Dr. Al-Habib Al-Kutub Habib Abdul Qadir bin Abdullah bin Fuqih, muhaddis, pengasuh pondok pesantren Darul Hadis Malang. Beliau mengatakan dalam satu nasihat beliau, barang siapa yang hadir di maulid Nabi membawa banyu mulai rumah, jangan banyu panitia di udeng, panitia kita hutang banyu. Misal, minta maaf panitia, aja. Misal, bawa banyu mulai rumah, bawa beras segenggam, bawa uyah sedikit, bawa garam sejumput, sama aja uyah garam tuh bisa kukus sekali aja, bawang sedikit, boy. Apalagi samunyaan serba sedikit nak alat dapur nak biar makan tiap hari, hendak di hadapan dibacakan maulid. Atau duit nang pacah, duit kertas,
Tapi jangan terlalu ganal, telanjakan halus-halus saja, diulah pipikan. Nah, bila makanan minuman yang sudah dihadirkan tabarukan dengan kelahiran Nabi Muhammad, dibacakan maulid Nabi Muhammad, setiap minuman, makanan yang masuk ke pian makan kena pakanan yang sampai kapal tadi bakal lahir lawan makanan yang tadi hulu nang pian makan. Kita tahu makanan itu dulu, apa kata makan subhan, apa kata makan haram, atau makan yang kada baik, kawan dari makanan macam-macam atau yang kada halal. Nah, makanan yang dibacakan mal tadi bakal lahir lawan nang makanan di parupian yang sebelumnya datang makanan tadi, kecuali kalau sudah habis dosa pian diampuni Allah, baru makanan ini keluar dari parupian. Untungnya orang hadir di maulid, jadi mun hadir di maulid makan gencang-gencang. Pamai kalau gencang bisa kan, atau berakat masing-masing. Bila bearuhan tuh anak cukup aruhnya nasi hitung sandal, cukup berkaan. Bila menghitung kurangnya bisa ada cukup nasi, tapi bila berhitung sandal cukup sandal kedua. Nah, 10 menit lah, Allah, bihan kita. Orang yang keutamaan hadir di maulid dengan makanan diberi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keutamaan orang duduk di majlis maulid Nabi, orang yang bersalawat dengan Nabi, pasti sudah orang itu dapat syafaat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, bagaimana keistimewaan orang yang bersalawat dengan Nabi Muhammad? Sudah banyak kisah-kisah para aulia, orang yang berkaramat berkat salawat, orang hidupnya sugih berkah salawat, orang yang alim berkat salawat, makamnya kutub di Allah berkat salawat, semua berkat salawat. Tergantung banyak-banyaknya kita bersalawat lawan Nabi, di situ juga kita makin parah dengan Nabi. Kada usah macam-macam amalan terlalu banyak salawat sebutingkan amalan cukup baik. Ini amalan yang 200 bertabaca juga. Kadang betakun dulu nopal dia betakun bang amalan yang paling bagus apa? Ujar ulun amalan yang paling bagus amalan yang dibaca. Kada bagus tuh kan dibaca. Ada amalan sekira rumah jangan kamalingan. Dalam biar. Ini kisah aja bang, di kampung tuh seberetan dapatnya maling. Sebuah rumah jangan ada kawah maling memasuki. Sini ada amalan sini mulai imam maghrib baca nyaring-nyaring. Tahuai, 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 tahuai. Itu amalannya sampai siang udah jalan. Ada mau kemalingan rumah. Coba iya biar. Tahuai, tahuai, tahuai. Itu amalannya bacaannya. Tapi mengamalkan tiap malam mulai imbang isya sampai subuh. Insya Allah rumah kada mau kamalingan. Amunnya sawat kamalingan bagi nama baca aguring julaknya. Tahuai, tahuai, tahuai. Pungul dia paling tahu harus tahu. Itu kisahnya lah, kisah malingnya. Jadi dulu beri ada maling, kisah maling naik rumah namanya Cuntan, rumah orang tingkat 2, naik ke atas butek maling tadi. Kan wajar lantai itu bilang jarang ada betikar tanggal kalau papan tuh lumpang kelihatan. Saya ini maling di bawah kayaknya udah bini nang bini bertianan 9 bulan. Nang laki ini nah menyepai ke paruh bini laki maling gue atas nih dimakan aja. Mau ujar maling apa tuh maling menyepai atau ada berenang. Jadi jam 2 GB di bawah bepanggil umahnya lah. Bila anak kita lahirnya kita ngarani Muhammad. Ujar nang bini kada Ahmad bagus. Ujar nang lagi jangan Muhammad. Ujar nang bini aku menyanakan Ahmad. Maling di atas yang dipakai. Bungo tuh maling belum keluar karena kekerasan sambil minti bakaran paling tidak. Hendak buka ketawa kakak kurang dia main kakak.
Nang dulu ciri dia alasan ujian nak laki aku nama ulahnya harus Muhammad, ujian nabi ini aku nama mengandungnya aku Ahmad. Kayak itu hasil laki kadang bakalah juga kita kalau lahir anak kita serahkan namanya nang di atas. Mati ini. Oh kita kaku. Baku ciak paling sambil buka. Aku kan gede tahu mulai. Oh kisah. Ya ada. Orang yang senang bersalawat kepada Nabi Muhammad, hidupnya kada pernah duka cita. Paham ya? Nah, mudah-mudahan berkah kita malam ini duduk berkumpul. Nang panitia mengadakan maulid malam ini, mudah-mudahan apa yang kita makan, kita minum, mudahan pengobat daripada hati kita yang selalu lalai dengan Nabi Muhammad. Mudahan kita pernah makan minum tambah cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini yang ulun sampaikan, minta maaf kalau ada penyampaian ulun tutur kata dan bahasa yang sengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sebelum ulun tutup ceramah ulun, ada salah satu cerita yang ini mulai oleh bagi pian, mudah-mudahan bermanfaat bagi usaha pian, keluarga pian, dan pekerjaan pian hari-hari. Ini ada satu kesihatan daripada amanah dari guru kami. Mudah-mudahan benda ini bermanfaat bagi pian, yaitu salah satu kisah daripada Nabi Sulaiman alaihi salam itu ketika berjalan bersama para tentaranya. Lalu Nabi Sulaiman menemukan salah satu makhluk yang sangat menyeramkan, menakutkan. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, wahai makhluk yang menakutkan, yang menyeramkan, siapa namamu? Lalu dijawab oleh makhluk tadi, wahai Nabi Sulaiman, akulah yang bernama Syaitan, jin yang bernama Ummi Sibyan. Ummi Sibyan ini jin adalah presidennya Syaitan, presidennya bangsa jin. Kata Nabi Sulaiman, wahai jin Ummi Sibyan, apa yang kau tugas ke dunia ini? Kata jin Ummi Sibyan, aku akan membunuh dan mencelakai, menyengsarakan anak cucu Adam sampai hari kiamat, siapapun orangnya. Lalu kata Nabi Sulaiman, apa yang kau kerjakan ketika mengganggu anak cucu Adam? Yang pertama, kata jin Ummi Sibyan, kalau ada inya sudah melahirkan seorang anak kecil, lalu kukacak bulunya, akan kumatikan anak kecil tersebut dengan kuberi penyakit karena kejam. Ujar bahasa dokter suket, kalau bahasa kampung kerongkok. Itu bukan penyakit, wahai Nabi Sulaiman, aku yang mengacak anak tadi agar ia mati. Perasaan manusia itu adalah penyakit, padahal aku yang mengacak. Inya kadang melihat lawan aku melihat lawan. Yang kedua, wahai Nabi Sulaiman, kalau ada seorang laki-laki perempuan dia kawin, lalu dia kadang mempunyai keturunan, dikatakan oleh dokter dia mandul, dikatakan orang kampung ia singkukut. Padahal aku, wahai Nabi Sulaiman, bersemayam di rahim perempuan itu. Ketika dia berhubungan lupa dengan Allah, makan sperma tadi dan tidak akan menghasilkan satu anak pun daripada rahim seorang perempuan tadi. Yang ketiga, wahai Nabi Sulaiman, ketika si pemuda dan si pemudi bertunangan, ingin menjanjak pernikahan, uhalau agar tidak terjadi pernikahan, maka putuslah tunangan tadi hingga tidak terjadi pernikahan. Itu pekerjaanku, wahai Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, adakah lagi yang kau kerjakan selain itu? Ada, wahai Nabi Sulaiman. Ketika dia berladang, berkebun, bertoko-toko, bercocok tanam, dia tidak mampu mendapatkan hasil. Kalau dia membuka toko dagangannya buka, tapi pelanggannya melihat toko itu tutup terus. Padahal buka itu aku yang menutupi dagangan tadi agar dia dapat kebangkrutan, kesengsaraan. Inya berkebun tidak punya hasil panen yang bagus. Aku mengirim satu penyakit hama, tikus berbagai macam agar dia mendapat kebangkrutan. Karena di akhir zaman, wahai Nabi Sulaiman, kuhembuskan napasku ke dunia. Semua anak cucu Adam ketakutan akan mendapat kena virus mematikan tersebut. Maka semua tidak bisa berkumpul ke masjid, sembahyang berjamaah tidak lagi, berkumpul bersama saudaranya kada lagi. Sudah kita mengalami kemarin, yaitu virus acil corona.
Itu aku gawenku wahai Nabi Sulaiman, agar aku menghalu anak cucu Adam inya kada takutan lagi lawan Allah, tapi takutan dengan penyakit. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, wahai jin syaitan yang bernama jin Umi Sufyan, adakah penangkalnya agar kau tidak mengganggu anak cucu Adam? Ada. Ditulislah Nabi Sulaiman dengan bahasa berbagai macam. Ada bahasa Al-Quran, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Suryani, ada bahasa Jabur, ada bahasa Injil, ada bahasa Taurat. Ditulis oleh Nabi Sulaiman, dikumpulkan para habaib ahli ulama. Alhamdulillah kita dapat daripada perjanjian Nabi Sulaiman tadi, maka kita bagi siapa yang hendak memiliki. Kata wahai jin Umi Sufyan, wahai Nabi Sulaiman, kalau siapa yang memiliki di rumahnya ada perjanjian Nabi Sulaiman ini, maka aku kada kawa masuk ke dalam rumah tadi untuk mengganggu inya anak cucu Adam, untuk mencelakai dan mengolah rusak dan mensengsarakan anak cucu Adam. Alhamdulillah, inilah daripada tulisan yang kami kumpulkan dari guru-guru kami dan seluruh para habib yang lalu. Inilah tulisan yang bernama perjanjian jin Umi Sufyan dengan Nabi Sulaiman. Nah, ini yang kami bagikan, wa insyaallah mudah bermanfaat bagi pian. Insyaallah pian yang mempunyai rumah hendak dilaminati, hendak dilawang, wa insyaallah Allah samakan dengan berkah asma Al-Quran, berkah daripada tulisan Nabi Sulaiman. Wa insyaallah orang yang memiliki ini, yang membawa di mobilnya diselamatkan Allah, yang pedagang diluaskan rezekinya. Nah, ini tulisannya. Nah, ini kita bagikan bagi siapa yang hendak, silahkan. Dan juga kami memasukkan di dalamnya ini ada minyak harum agar pian setiap hari mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Ini anak santri mengumpulkan minyak harum ini. Minyak harum dari Mekah. Insya Allah harum. Bila kada harum bulikakan. Paham ya? Dan minyak harum ini buai sangat ajaib. Insya Allah 3 tahun kada habis, jangan dipakai. Dan minyak harum ini sangat baik yang disimpan di kantong, orang kada melihat. Tapi ada yang termulia, yang beruntung, yang sangat beruntung orang memiliki minyak harum ini. Di dalam minyak harum ini ada selembar kain warna hijau. Inilah yang bernama kiswah Nabi Muhammad. Ada baliho runtuhan sulban hijau, itu kain penutup makam Rasulullah yang kemarin belum dapat dari guru yang di Madinah. Beliau berikan kain, kami bagi, kami cabuti sedikit sedikit, kami buat dalam minyak harum agar kita menyimpan minyak harum ini nampak berkah Rasulullah. Mudahan bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa ke Mekah Madinah. Mudah-mudahan orang menyimpan, karena benda kain yang bersentuhan dengan Rasulullah, bersentuhan dengan kubur Rasulullah, itu semua ada berkahnya. Mudahan orang menyimpan bisa bagi Nabi. Mudahan rezeki yang banyak, bisa kabul hajat dunia wal akhirat. Dan duit nang pian hadiahkan ini bukan kami berjual, kami hadiah. Hadiahnya 25.000. Kami gunakan hasil 25.000 itu untuk pembangunan pondok pesantren dan majelis taklim at-tazkiyah yang ada di Kalimantan Selatan, yang murid-murid sana sudah banyak daripada orang-orang sini tampilan. Mudah-mudahan berkah pian mengambil ini 4 pian dapat. Pertama, dapat wafat perjanjian Nabi Sulaiman. Kedua, dapat mengamalkan sunnah Nabi berminyak harum. Ketiga, dapat keberkahan menyimpan kain penutup makam Rasulullah. Keempat, ia mendapat amal jariah sampai hari kiamat. Amin. Nah, bagi yang hendak silakan berhubungan dengan anak santri kami yang ada di meja di luar. Silakan. Bagi yang kada membawa duit, ambil aja dulu duitnya apa? Bayar stok. Jangan tahu nggak bayar. Sama nah hendak aja, ada masalah. Nah, mudah-mudahan ada keberkahan, ada manfaatnya kita malam ini dalam pertemuan. Mudah-mudahan ulun menyampaikan apa yang sampaikan, mudahan bermanfaat bagi pian. Doa langsung. Nah, sebelum baca doa, ulun bacakan pantun buat pian. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada uhur yang panjang, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Kucing kurus mandi di papan, kayunya jati. Badan kurus bukan tak makan,
hari-hari memikirkan Nabi. Kucing kurus mandi di papan kayunya jati. Badan kurus bukan tak makan, hendak kawin disariki bini. Buah kandundung, buah ketapi, buah cempedak, buah durian, buah apel, buah anggur, buah pisang, buah kelingking. Itulah nama-nama buah. Sekira pian tahu. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhat. Ya basit alladhi yabsutu rizqa liman yasha bighairi hisab. Ubsud alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min jami'i hajaini ghaibika bighairi minnati mahlukin bimahdi fadlika wa karamika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma zkur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana jirah Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا حضورا إلى بيت العظيم وزيارة قبره وقبر بكر شده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي القبور حسنة وفي البرج حسنة وفي المعشر حسنة وفي صراط حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih kami aturkan kepada Tuan Guru yang telah memberikan tausiah pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin